Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri. Saya dari kelas 12 EP1. Hari ini saya akan membahas materi tentang PMS, penyakit menular seksual. Apa itu PMS? Penyakit menular seksual atau PMS adalah penyakit atau infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Penyebaran bisa melalui darah, sperma, cairan vagina atau cairan tubuh lainnya. Penyakit ini dapat melumpuhkan semua kemampuan daya tahan tubuh terhadap berbagai bakteri, protozoa, jamur, dan virus lainnya. Adapun penyebab penularan PMS, yang pertama yaitu transfusi darah yang terinfeksi. 2. Pemakaian jarum suntik secara bergantian atau tidak diganti. 3. Pergantian pasangan. Dan yang keempat, pembuatan tato di badan, tindik, ataupun penggunaan narkoba. Dan jenis-jenis penyakit menular seksual atau PMS adalah ada banyak jenis PMS. Berikut adalah beberapa jenis yang paling umum yang terjadi. 1. Sipilis. Sipilis adalah penyakit menular seksual yang terjadi akibat infeksi bakteri Treponema pallidum. Dan yang kedua, gonore. Gonore PMS ini terjadi akibat gonosoa. Kondisi ini juga banyak orang kenali dengan kencing nanah, karena penyebab keluarnya cairan saat buang air kecil yang disebabkan rasa nyeri pada penis atau vagina. Dan yang ketiga, chlamydia. Chlamydia merupakan PMS yang paling umum terjadi. Penyakit yang terjadi akibat chlamydia rheumatis ini memang tidak menimbulkan gejala yang signifikan. Dan yang keempat, kutil kelamin. Kutil kelamin merupakan salah satu penyakit yang terjadi akibat virus human papillomavirus di sekitar alat kelamin. Yang kelima, herpes genital. Herpes genital ini adalah penyakit menular yang terjadi akibat herpes simpel (HSP). Herpes genital bisa menyebabkan rasa sakit, gatal, dan luka di area genital pengidap. Jenis, gejala, dan diagnosis penyakit menular seksual PMS. Jenis 1 yang pertama, jenis 1 yaitu jenis sipilis yang tadi. Jenis sipilis ini atau disebut dengan raja singa adalah salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini dapat mengaruhi berbagai organ tubuh dan memiliki beberapa tahap pemburukan kondisi. Gejala sipilis adalah pada umumnya gejala sipilis adalah penyakit yang diawali luka di bagian sekitar alat kelamin, dubur, ataupun mulut. Awal kemunculan luka tersebut cenderung tidak disertai dengan rasa nyeri. Karena luka ini tidak nyeri, sipilis kadang tidak langsung disadari oleh penderitanya. Walau begitu, penderita sipilis tersebut tetap menular infeksi ke orang lain. Diagnosis sipilis adalah dokter biasanya akan melakukan diagnosis penyakit sipilis ini dengan melakukan pemeriksaan darah di laboratorium. Pemeriksaan darah tersebut dilakukan untuk mendeskripsikan terhadap bakteri sipilis. Ada dua jenis pemeriksaan darah untuk diagnosis sipilis, yaitu 1. Tes PDRL (Pediatric Diagnostic Laboratory), tes TPH Treponema pallidum Hemoglobination. Dan yang kedua adalah jenis gonore, gejala dan diagnosis penyakit menular seksual jenis gonore. Gonore adalah penyakit yang dapat ditularkan melalui perhubungan intim. Penyebab gonore adalah infeksi bakteri
dan apabila tidak ditangani dapat menjadi cukup berbahaya, mengingat infeksi bakteri tersebut dapat menyebar ke organ tubuh lainnya seperti dubur, uretra pada pria, persisif pada wanita, tenggorokan, hingga mata. Selain itu, penyakit seksual ini juga dapat ditularkan dari ibu pengidap gonore ke bayi yang baru lahir. Gejala gonore. Terkadang gonore tidak menunjukkan tanda-tanda atau gejala terlebih saat masa awal infeksi. Namun, gejala akan mulai terlihat saat 10-20 hari setelah penderita terinfeksi bakteri gonore. Diagnosis gonore. Diagnosis gonore umumnya dokter akan melakukan beberapa tindakan untuk mendiagnosis gonore yang terjadi pada pasien. Beberapa langkah diagnosis gonore adalah sebagai berikut. 1. Pemeriksaan urin dan darah dilakukan untuk pemeriksaan bakteri penyebab gonore yang terdapat pada urin maupun darah. Yang kedua, pemeriksaan sampel cairan. Melalui pemeriksaan ini, dokter akan menyeka alat kelamin atau dubur pasien. Nantinya, sampel cairan yang didapat dari alat kelamin atau dubur pasien akan diperiksa untuk mendeteksi infeksi bakteri tersebut. Dan yang ketiga, jenis gejala dan diagnosis penyakit seksual dalam jenis chlamydia. Chlamydia adalah salah satu penyakit menular seksual yang diturunkan melalui hubungan seks tanpa menggunakan kondom atau pengaman. Sebagai besar, pengidap chlamydia didominasikan oleh kaum wanita yang berusia muda. Namun, baik pria maupun wanita segala usia pun bisa terkena chlamydia. Penelitian menyebutkan diperkirakan 40 hingga 96% pengidap chlamydia tidak memiliki gejala. Meski begitu, chlamydia tetap bisa menyebabkan masalah kesehatan di kemudian hari apabila tak kunjung ditangani. Jika tidak ditangani dengan tepat, penyakit chlamydia bisa menyebarkan dan menimbulkan gangguan kesehatan jangka panjang. Gejala chlamydia. Chlamydia umumnya tidak menunjukkan gejala setelah 1-3 minggu. Seringkali terjadi gejala chlamydia diabaikan karena dianggap gejala berlalu dan tidak parah. Gejala chlamydia pada wanita dan wanita pria bisa berbeda, tetapi sakit atau nyeri saat buang air kecil menjadi karakteristik umum. Kondisi penyakit ini tidak menimbulkan gejala pada 50% pengidap pria dan 50% lainnya pengidap. Gejala seperti sakit taskel serta keluaran cairan berwarna putih kental atau encer dari ujung penis. Infeksi masih terjadi dan bisa ditularkan walau gejala yang dialami sudah hilang. Sedangkan pada wanita, jika mengalami gejala adalah sekitar 75% dan 25% mengalami gejala yang umumnya terjadi. Diagnosis chlamydia. Diagnosis chlamydia perlu dicurigai pada pasien dengan keluhan disuri dan sekret mokupuler dan anogenital yang memiliki riwayat hubungan seksual berisiko. Misalnya, tanpa pengaman. Diagnosis dikonfirmasi dengan tes amplifikasi asam nukleat NAAT, di mana sampel diambil dari swab vaginal, endocervical atau uret pada wanita, dan Pritchard urin pada pria. Dan selanjutnya jenis gejala dan diagnosis pada jenis kutil kelamin. Kutil kelamin adalah salah satu jenis penyakit menular seksual. Kondisi ini terjadi ketika area kemaluan dan rektum sarang tumbuh kutil. Beragam faktor bisa menyebabkan
menjadi penyebab dari kondisi ini. Umumnya akibat karena HPV, Human Papilloma Virus tertentu. Kutil kelamin umumnya terbentuk tonjolan dan biasanya berwarna keabu-abuan atau senada dengan kulit. Ukuran dan jumlahnya pun beragam, bisa kecil sampai besar. Bisa tumbuh dengan sangat banyak atau hanya satu pada area kemaluan. Penyakit ini dapat terjadi pada wanita maupun pria yang dapat menyebabkan pada orang lain. Gejala kutil kelamin. Gejala kutil kelamin umumnya muncul tonjolan kulit dengan permukaan yang cenderung kasar. Pada kasus ini, kutil juga muncul bersama rasa gatal, nyeri, dan sensasi terbakar. Kulit yang tumbuh dalam ilang vagina dapat menyebabkan pendarahan dan keputihan pada wanita. Kulit kelamin dapat tumbuh di vulva, dinding vagina, area antara alat kelamin luar dan arus, saluran anus, hingga leher rahim. Sementara itu, pada pria, kutil dapat tumbuh di ujung atau batang penis, kostum atau anus. Kutil genital dapat keburukan sangat kecil hingga tidak terlihat. Diagnosis kutil kelamin. Diagnosis ditebakkan melalui wawancara di mana dokter akan menanyakan tentang riwayat seksual. Dokter juga melakukan pemeriksaan fisik langsung dan pemeriksaan penunjang. Umumnya, lapisan atau kulit akan dokter kikis untuk melihat adanya titik gelap yang menunjukkan sumbatan pembuangan darah umum terjadi pada kutil. Dan selanjutnya, jenis gejala dan diagnosis penyakit menular seksual pada jenis herpes genital. Herpes genital atau herpes simplex adalah satu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Setelah pengidap terinfeksi, virus menetap secara dorman dalam tubuh dan dapat terjadi reaksi pasi hingga beberapa kali dalam setahun. Penyakit infeksi ini juga dapat ditimbulkan melalui luka kecil yang tidak kelihatan. Gejala herpes genital. Beberapa gejalanya antara lain 1. Luka yang terbuka dan terlihat memerah tanpa disertai rasa nyeri atau gatal. Dan yang kedua, sensasi rasa nyeri, gatal atau geli di sekitar daerah genital atau daerah anal. Dan yang ketiga, luka melepuh yang kemudian pecah di sekitar genital, rektum, paha, dan bokong. Dan keempat, rasa nyeri saat membuang air kecil. Dan 5, nyeri punggung bawah dan demam. Dan yang keenam, kehilangan nafsu makan, kelelahan. Dan yang ketujuh terakhir, terdapat cairan yang keluar dari vagina. Diagnosis herpes genital. Dokter akan mendiagnosis herpes genital dengan melakukan wawancara medis, pemeriksaan fisik secara langsung, dan pemeriksaan penunjang tertentu jika diperlukan. Beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan antara lain adalah 1. Kultus virus yang dilakukan dengan mengambil sampel jaringan atau bagian kecil dari luka herpes untuk diperiksa dari laboratorium. Kedua, polymer secretion dengan diambil sampel darah, jaringan luka, atau cairan tulang belakang untuk melihat keberadaan DNA serta tipe dari HSP. Yang ketiga, pemeriksaan darah untuk mengamati adanya antibodi terhadap HPS dan mendeteksi adanya infeksi herpes pada masa lalu. Adapun dampak penyakit penularan seksual atau PMS adalah dampak infeksi penyakit penularan seksual. Dampak infeksinya yaitu infeksi menular seksual membawa dampak bagi penderitanya. Salah satu dampaknya adalah mengalami gangguan kesehatan. Namun, selain hal tersebut, ada dampak negatif lainnya yang
dialami oleh para penderita infeksi menular seksual. Dampak ini disebabkan oleh lambatnya pemeriksaan dan penanggulangan. Berikut adalah dampaknya, yaitu 1. Alat reproduksi dapat mengalami kerusakan. Hal ini mengakibatkan kemandulan. Yang kedua, menyebabkan kebutaan dan pikun. Infeksi menular seksual bisa mengakibatkan gangguan pada syaraf. 3. Infeksi menular seksual bisa ditularkan pada bayi yang sedang berada di dalam kandungan. Hal ini menyebabkan bayi menjadi buta atau mengalami keterbelakangan mental. Dan yang keempat, terakhir, kematian. Terlambatnya penanganan bisa menyebabkan penderita infeksi menular seksual meninggal karena kondisi sangat parah. Adapun dampak fisik penyakit menular seksual PMS adalah dampak psikologis yang terjadi ketika terkena PMS adalah akan selalu muncul rasa bersalah, marah, sedih, menyesal, malu, kesepian, tidak punya bantuan, bingung, stres, benci pada diri sendiri, benci pada orang yang terlibat, takut, tidak jelas, insomnia, sulit tidur, kehilangan percaya diri, gangguan makan, kehilangan konsentrasi, depresi, berduka, tidak bisa memaafkan diri sendiri, mimpi buruk, merasa hampa dan halusinasi, dan lain-lain. Adapun pencegahan penyakit menular seksual atau PMS adalah yang pertama, tidak mengunjungi tempat maksiat dan tempat prostitusi. Maksud tidak mengunjungi tempat maksiat dan tempat prostitusi yaitu adalah tempat orang yang melakukan maksiat, menjual belikan narkoba. Yang kedua adalah tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. Selain tidak melakukan seksual di luar nikah, yaitu yang ketiga, tidak melakukan perilaku hubungan seksual menyimpang. Dan yang keempat, melakukan kegiatan positif yang tidak berganti-ganti pasangan. Dan yang kelima, mencari lingkungan bergaul yang baik dan kondusif. Jadi kesimpulan dari presentasi saya adalah 1. PMS adalah infeksi yang ditularkan dari satu orang ke orang lain saat berhubungan badan. 2. Penyakit yang umum terjadi adalah gonore, sifilis, herpes, HIV atau AIDS, dan lain sebagainya. 3. Tempat terjangkitnya PMS dapat terjadi di berbagai tempat di luar alat kelamin. Jadi sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.